Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan materi yang akan saya bawakan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Firna Surudin Rahim, SKM MKes. Saya adalah dosen tetap di Universitas Karya Persada Muna. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya telah menjalani profesi sebagai pendidik di perguruan tinggi ini selama 5 tahun dengan komitmen untuk mendukung menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah Pemberdayaan dan Pengorganisasian Masyarakat. Khususnya pada pembelajaran mata kuliah ini, saya menerapkan DIA, Delivery Interaction Assessment. Baik, saya akan memulai mendeskripsikan dari mata kuliah Pemberdayaan dan Pengorganisasian Masyarakat. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi D4 Promosi Kesehatan di semester 5 dengan bobot 5 SKS. Mata kuliah Pemberdayaan dan Pengorganisasian Masyarakat bertujuan untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan melalui enabling, empowerment, dan protecting untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku sehat di tingkat individu, keluarga, maupun kelompok yang ada di masyarakat. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: pertama, aspek sikap. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Aspek pengetahuan, mampu menguasai konsep teoritis, pengorganisasian, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat. Keterampilan umum, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan hasil kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya. Pada keterampilan khusus, memilih, menggunakan, dan mengembangkan metode dan strategi pemberdayaan masyarakat yang tepat. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu: pertama, mampu menguasai konsep teoritis, pengorganisasian, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan hasil kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya. Yang ketiga, mampu memilih, menggunakan, dan mengembangkan metode dan strategi pemberdayaan masyarakat yang tepat. Sub capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini terdiri dari: pertama, definisi pemberdayaan dan konsep dasar partisipasi masyarakat. Yang kedua, konsep dasar pemberdayaan dan pendekatan PPM. Yang ketiga, manajemen pengembangan sumber dana dan sumber daya masyarakat. Dan yang keempat, sosial kapital, potensi yang ada di masyarakat. Yang kelima, ciri-ciri dan indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Dan yang keenam, prinsip pembangunan yang berkelanjutan sebagai dasar pengembangan penggerakan masyarakat. Yang ketujuh, manajemen pengembangan sumber dana dan sumber daya masyarakat. Yang kedelapan, peranan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan. Yang kesembilan, metode pemberdayaan masyarakat. Yang kesepuluh, strategi pengembangan dan pengorganisasian masyarakat. Dan yang kesebelas, langkah-langkah dalam pemberdayaan masyarakat. Mata kuliah ini memberikan batasan pada ruang lingkup, definisi pemberdayaan dan konsep partisipasi masyarakat, konsep dasar pemberdayaan masyarakat dan pendekatan PPM, manajemen, pengembangan sumber dana dan sumber daya masyarakat, sosial kapital, potensi yang ada di masyarakat, ciri-ciri dan indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat, prinsip pembangunan yang berkelanjutan sebagai dasar penggerakan masyarakat, peranan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan, metode pemberdayaan masyarakat, strategi dan pengorganisasian masyarakat, dan langkah-langkah pemberdayaan masyarakat. Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu dari buku Pengorganisasian dan Pemberdayaan Masyarakat.
dan atau artikel jurnal terkait. Terkait proses pembelajaran dengan menerapkan DIE, di mana delivery menyediakan beragam pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri sehingga dapat dipahami dan diterima dengan baik, di mana mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan berupa studi kasus. Pada pembelajaran mata kuliah ini, di mana 7 pekan pertama sebelum UTS, 1 pekan UTS, 7 pekan berikutnya sebelum UAS, dan 1 pekan UAS. Metode pembelajaran yang digunakan tergantung bahan kajian atau materi yang disampaikan. Bentuk pembelajaran di ruang kelas disampaikan dengan tatap muka menggunakan tools web conference seperti Zoom, Google Classroom, menggunakan via grup WhatsApp. Untuk student center learning, diskusi kelompok, dan studi kasus. Pada praktik lapangan, kehadiran partisipasi, laporan, dan seminar akhir. Evaluasi pembelajaran didapatkan dari kuis interaktif, penugasan terstruktur baik secara mandiri atau kelompok. Diskusi kelompok penilaiannya didasarkan rubrik diskusi yang di dalamnya memuat keaktifan mahasiswa setiap anggota kelompok. UTS menggunakan esai dan UAS menggunakan presentasi studi kasus kelompok. Pembobotan penilaian. Pertama, harian 10%, tugas 20%, UTS 35% dan UAS 35%. Dengan total bobot penilaian pada mata kuliah ini yaitu 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat. Berikut cuplikan video pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali pada mata kuliah pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat. Sebelum kita mulai perkuliahannya, terlebih dahulu saya akan absensi kehadiran adik-adik sekalian. Sekarang kita Ali Wahab, Eli Safiani. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar dalam pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Seperti pada pertemuan sebelumnya, di mana salah satu capaian daripada mata kuliah ini yaitu menguasai konsep teoritis dan partisipasi dan pengembangan masyarakat. Untuk itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas secara mendasar tentang konsep dasar dalam pengorganisasian dan capaian dari mata kuliah ini. Pada pertemuan sebelumnya itu Asyhadu anna Muhammad tentang apa itu pengorganisasian dan pengembangkan. Kita lihat kedua di gambar itu ada sekumpulan orang, ada proses, dan ada gambar di bawah itu menjadi dasar ya. Jadi pengorganisasian itu apa menurut gambar ini? Jadi di gambar itu kita bisa lihat ada sekumpulan orang ya, yang mereka itu adalah sebuah proses. Yang di bawah itu ya berbicara tentang kebutuhan. Pemberdayaan masyarakat, kalau dari gambar itu bisa kita tangkap bahwa itu adalah sebuah proses yang terjadi di masyarakat, di mana masyarakat itu mampu
mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi permasalahan mereka, kemudian mereka menentukan dan menemukan solusi dari permasalahan mereka, dan kemudian membuat perencanaan akan datang. Begitu. Jadi kita bisa dapat bahwa pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat itu kemudian akan menggiring pada masyarakat yang secara berdaya dan mandiri mampu memahami apa yang menjadi kebutuhan dan permasalahan mereka dan menemukan penyelesaian masalah dari permasalahan mereka. Seperti itu ya kira-kira ya dari gambar ini ya. Nah, ini secara teoritis bahwa pengorganisasian masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhannya dan menentukan prioritas dari kebutuhan tersebut dan mengembangkan keinginan untuk berusaha memenuhi kebutuhan sesuai dengan skala prioritas. Secara umum mungkin dari definisi ini kita bisa tangkap bahwa pengorganisasian ada kondisi bahwa masyarakat itu mampu secara mandiri mengidentifikasi kebutuhannya. Kalau berbicara tentang kebutuhan ya tentu kita berbicara tentang bagaimana masyarakat bisa menangkap kondisi lingkungannya dan mencoba menjawab persoalan-persoalan yang mereka dapatkan. Itu konteksnya masih secara umum ya. Begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Iqbal silakan. Jadi berarti tujuan dari pengorganisasian ini adalah untuk membuat masyarakat atau memastikan masyarakat untuk mampu menemukan solusi yang ada di sekitar. Betul sekali ya, seperti itu. Akan sampai pada tahap seperti itu tujuan akhir dari pengorganisasian dan masyarakat. Bukan berarti bahwa masyarakat tidak butuh peran-peran eksternal ya. Poin itu tetap, tapi untuk konteks di mana masyarakat mesti mampu menjawab persoalannya dan mengidentifikasi kebutuhannya, itu poin yang penting dan poin yang lain juga ya. Ini apa tujuan yang ingin dicapai dari pengorganisasian masyarakat kalau menurut kalian? Saya pikir dari pernyataannya Iqbal tadi ya, pertanyaan Iqbal, dia bisa sampai sebuah titik ada tujuan yang ingin dicapai dari ada yang bisa bantu jawab tujuan pengorganisasi ada Sabri ya, bagaimana menurutnya Sabri? Salah satu tujuan menurutnya Sabri pengorganisasian masyarakat untuk memandirikan masyarakat mengenai apa saja kebutuhan yang ada, kemudian membantu mereka agar lebih mandiri. Oke. Benar ya, salah satunya poinnya adalah itu. Oke, kita masuk. Tujuan dari pengorganisasian masyarakat secara garis besar dapat meliputi ada 4 poin yang ingin dicapai dari pengorganisasian masyarakat. Yang pertama, membangun kekuatan masyarakat. Tujuan pertama ini itu dicapai dengan kolektivitas yang awalnya misalkan masyarakat secara mandiri ya, maksud saya secara individu mereka mengidentifikasi masalahnya sendiri dan coba menemukan dan menyelesaikan sendiri masalahnya. Tapi ketika itu dilakukan secara kolektif, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan kolektif bagi kelompok masyarakat tertentu. Akan mudah menyelesaikan masalah ketika itu dilakukan secara kolektif. Apalagi misalkan itu konteksnya adalah kesehatan. Kayak gitu. Kita berbicara tentang kesehatan, perubahan perilaku, atau penerimaan masyarakat terkait dengan program-program kesehatan akan mudah kita distribusi kepada individu yang lain ketika terbangun kolektif ya, semangat kolektif. Maka tujuan pertama itu adalah membangun kekuatan masyarakat. Ada semangat kolektif yang kemudian didorong melalui proses pengorganisasian masyarakat, pemberdayaan masyarakat, begitu. Ada semangat bersama yang dibangun.
Yang kedua, memperkokoh kekuatan komunikasi. Poin ini ada yang bisa bantu menggambarkan seperti apa memperkokoh kekuatan komunitas. Kalau kita melihat skopnya itu tidak hanya kelompok masyarakat yang besar ya, kayak gitu. Itu bisa misalkan kalau kita mengambil penggambarannya misalkan di kelas ini, memperkokoh kekuatan komunitas. Komunitas Promkes angkatan 5. Kalau misalkan kalian bekerja secara individu-individu, tapi ini proyek dituntut dikerjakan secara kolektif, tapi karena kalian tidak bisa melaksanakan secara kolektif, akhirnya proyek itu tidak bisa terrealisasi. Maka dituntut namanya kekuatan komunitas agar bisa membangun proyek, misalkan proyek pemberdayaan atau proyek edukasi yang bisa kalian lakukan di sekolah atau di masyarakat. Dengan memperkokoh kekuatan komunitas, kerjasama tim untuk eksekusi proyek itu bisa dilakukan dengan mudah. Mengapa? Ketika kekuatan itu bisa terbangun, nanti kalian tidak akan sulit lagi mengorganisir diri. Siapa yang bertugas sebagai ini, siapa tanggung jawabnya untuk eksekusi ini, kayak gitu. Misalkan dalam proses edukasi di sekolah, yang bertanggung jawab membuat medianya siapa? Siapa yang bertanggung jawab untuk sebagai mengkomunikasikan kepada pihak sekolah? Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan penyuluhan dan edukasi di sekolah? Kayak gitu. Yang membuat bahan, menganalisis itu akan terorganisir dengan baik ketika kekuatan komunitas itu terbangun dengan baik. Ya. Tujuan berikutnya membangun networking atau jaringan. Dalam konteks masyarakat ya, komunitas masyarakat. Misalkan komunitas masyarakat itu menghadapi persoalan, masalah yang lebih dekat dengan kita, misalkan masalah pertanian, kebutuhan pertanian. Ada solusi yang kemudian menuntut komunikasi ke pihak kabupaten, kayak gitu. Ada permasalahan pupuk yang tidak terselesaikan di komunitas masyarakat ini. Dengan adanya kolektivitas, semangat kolektif, maka tidak menutup kemungkinan dari komunitas masyarakat tadi itu akan pasti ada satu orang yang punya jejaring komunikasi kepada orang yang di kabupaten, kayak gitu. Tidak menutup kemungkinan ya. Rasa percaya diri dari masyarakat akan kemampuan diri dalam menanggulangi masalah. Seperti di awal tadi ya, bahwa masyarakat mampu mengidentifikasi kebutuhan, mengidentifikasi permasalahan, dan kemudian menemukan solusi yang benar dari masalah itu. Jadi problem solvingnya dari masyarakat sendiri. Kita masuk di konsep pengorganisasian masyarakat. Ketika pengorganisasi terbangun dengan baik, maka masyarakat itu akan tercipta masyarakat mandiri. Apa yang terjadi ketika tercipta masyarakat mandiri? Masyarakat dalam artian ini semangat kolektifnya yang terbangun. Yang pertama, pasti masyarakat memiliki daya dan upaya untuk membangun kehidupannya sendiri. Seperti tadi, menganalisis dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhannya. Yang kedua, masyarakat memiliki pengetahuan dan kearifan tersendiri dalam menjalani kehidupannya secara alami. Dua konsep ini ya, konsep kedua ini mungkin kita bisa temui di komunitas-komunitas adat. Yang ketiga, upaya membangun masyarakat yang efektif apabila melibatkan secara aktif seluruh komponen masyarakat sebagai pelaku sekaligus penikmat pembangunan. Selanjutnya, masyarakat memiliki kemampuan membagi diri sedemikian rupa dalam peran pembangunan mereka. Artinya, bahwa setiap individu dalam komunitas masyarakat tersebut dapat berkontribusi dan memiliki peran untuk membangun daerahnya sendiri atau membangun masyarakatnya sendiri. Tidak salah ketika misalkan kalau kita bicara konteks ini kan ada beberapa kelompok masyarakat itu, apalagi yang berbasis adat misalkan, kita pasti akan melibatkan peran aktif masyarakat dalam rapat-rapat adat misalkan. Yang terakhir, mempercayai bahwa komunitas memiliki potensi dan kemampuan untuk membangun dirinya sendiri sehingga tuntas. Kalau poin 5 ini ada yang bisa memberikan gambaran? Ya, silakan. Jadi yang kiranya percaya bahwa komunitas memiliki potensi dan kemampuan untuk membangun dirinya sendiri hingga tuntas.
Artinya kita sebagai seorang fasilitator memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa mereka memang mampu dan punya potensi karena mereka sendiri yang hidup di lingkungan mereka dan tahu apa yang benar-benar terjadi dan apa yang mereka butuhkan. Jadi sehingga mereka bisa membangun diri mereka sendiri atau kelompok mereka hingga sampai masalah tersebut selesai. Oke. Tepat ya, seperti itu. Jadi sebagai seorang fasilitator atau promotor kesehatan yang hadir di tengah-tengah masyarakat, ada kepercayaan yang kita bangun ke mereka bahwa mereka dapat ya menyelesaikan persoalan-persoalannya sendiri, gitu. Bahwa mereka secara sumber daya bisa, gitu. Buktinya apa? Misalkan mereka misalkan komunitas kelompok masyarakat tertentu, mereka biasa melakukan rapat untuk menentukan dan menyelesaikan permasalahan pertanian misalkan. Seperti itu. Jadi ada ruang-ruang yang kita percaya bahwa mereka itu bisa menyelesaikan dengan sumber daya yang mereka miliki. Gitu ya? Oke. Ya, silakan. Berarti dari kelima poin tadi sebelum melakukan pengorganisasian, berarti itu yang harus pertama dilakukan sebelum pengorganisasian masyarakat. Benar. Jadi karena ini merupakan prinsip pengorganisasian, ini yang harus dulu ditanamkan sebagai seorang fasilitator atau ya kita sebagai promotor kesehatan. Ini yang harus kita tanamkan dulu ya, bahwa kita mempercayai komunitas kita membangun hubungan yang dekat dengan komunitas kita, ada kedekatan emosional, dan kita harus bersedia belajar dari komunitas itu. Selanjutnya, pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat itu secara definisi adalah komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapisan bawah sehingga mereka memiliki berbagai pilihan nyata yang menyangkut masa depannya. Pengembangan masyarakat ini adalah proses lebih jauh lagi dari pengorganisasian masyarakat, bahwa setiap individu yang terlibat dalam komunitas masyarakat, kita percaya bahwa mereka punya potensi yang nantinya bisa berkontribusi dalam pengembangan masyarakat atau pengembangan wilayah mereka. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Terkait berbicara masalah tadi, bahwa tugas dari fasilitator memediasi dari masalah yang terjadi atau mengetahui masalah dan cara mengatasinya. Pertanyaan saya, bagaimana cara seorang fasilitator memediasi atau mengorganisasi kepada suatu wilayah kelompok masyarakat yang masih percaya kepada budaya mereka, misalnya pada di wilayah pesisir itu kan mereka otomatis mengonsumsi hasil laut, kebanyakan mengonsumsi hasil laut seperti kepiting atau segalanya. Nah itu kan bisa menyebabkan salah satunya penyakit darah tinggi juga kolesterol. Itu bagaimana caranya memediasi kepada masyarakat tersebut, sedangkan dari kebiasaan mereka yang mereka hasilkan dan konsumsi hanya dari hasil laut tersebut. Benar sekali ya, itu adalah salah satu fakta di masyarakat bahwa budaya makan itu sangat ditentukan sama kondisi demografi. Kalau kita daerah pesisir atau daerah pulau, daerah laut, ya tentu akan identik dengan pola atau kebiasaan makan dengan hasil laut tadi ya, kepiting dan sebagainya. Kalian hadir sebagai seorang promotor kesehatan, jadi mengubah persepsi dan menggiring masyarakat untuk mengubah pola makan itu tidak dilakukan instan ya, seperti membolak-balikan tangan begini ya. Itu butuh proses yang panjang agar masyarakat bisa menerima program kalian, persepsi kalian. Ada beberapa proses yang mesti kita lakukan. Misalkan kita bisa tempuh melalui kelompok atau tetua adat dari kelompok masyarakat itu atau tokoh masyarakat. Kalau misalkan backgroundnya adalah kelompok adat, maka kita melalui ketua adat. Itu pun kita tidak langsung menyodorkan sebuah program, tapi membangun kesepahaman bersama dulu, dan manfaat yang bisa ditimbulkan dari penawaran konsumsi yang lain ya, ada pola makan yang lain yang bisa kita tawarkan. Saya gimana?
fasilitator harus didahului dengan aksi atau tindakannya, misalkan menghadirkan berhubungan sama kalian. Iya, bisa. Tapi itu kan pilihan ya, pilihan solusi, variasi intervensi yang bisa kita lakukan. Menyediakan sayuran atau buah, atau kalau itu tidak tersedia, jadi pemahaman kita terhadap kondisi sosial demografi juga sangat penting ya. Kalau pulau itu tidak bisa, bukan penghasil buah-buahan atau sayuran, kita punya alternatif lain agar supaya kasus hipertensi itu bisa menurun. Apa misalkan mereka tetap mengkonsumsi tapi tetap gerak atau aktivitas fisik, bisa makan tapi intensitas atau porsinya yang bisa dikurangi. Jadi banyak, ada beberapa alternatif yang bisa kita tempuh pada persoalan itu ya. Tapi dengan catatan, kita hadir bukan untuk memberikan ini loh solusi ya, tidak, tapi kita hadir untuk memediasi mereka bahwa ada masalah ini yang cukup tinggi di masyarakat atau di desa pulau itu. Terus bagaimana memediasi mereka untuk menemukan solusinya sendiri. Mereka sendiri nanti yang akan memikirkan apa masalah dan apa solusinya. Tapi kalian hadir memediasi artinya memberikan gambaran. Ini tawaran yang bisa kalian tempuh, konsumsi sayur buah dengan catatan kita butuh biaya lebih lagi untuk akses, misalkan kalau di pulau ya, ada daratan lagi. Bisa itu, tapi kita punya ini. Jadi memberikan stimulus buat mereka sebenarnya. Nanti mereka sendiri akan menemukan solusinya. Kalau mereka sendiri akan menemukan solusinya, akan memudahkan buat mereka juga melaksanakan solusi itu. Karena itu dari mereka sendiri. Tugas kita hadir di tengah mereka melalui stakeholder tadi. Apalagi misalkan kalian bukan warga dari situ ya, jadi kalian butuh peran-peran stakeholder tadi agar bisa diterima. Gitu. Hindari bahwa kalian hadir untuk memimpin dan memberikan solusi. Itu prinsip dari pengorganisasian. Kalian hadir sebagai fasilitator untuk memediasi saja, memberikan gambaran dan alternatif seperti ini. Solusinya ada di mereka. Bisa ya. Jadi ego-ego itu kita tanggalkan, hadir bagaimana di tengah-tengah mereka ya. Percaya bahwa mereka bisa menyelesaikan masalah itu. Oke, sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan? Ketika saat terjadi pengorganisasian dan masyarakat sudah mampu mengidentifikasi masalah-masalah mereka dan bisa menjalankan pengorganisasian yang telah dibentuk dan terjadi pemberdayaan masyarakat, apakah seorang fasilitator harus tetap memantau sampai batas yang tidak ditentukan atau berjalan terus? Oke, baik. Seorang fasilitator itu dianggap sukses ketika masyarakat itu secara mandiri dan sadar mengorganisasi diri, menyelesaikan masalah sendiri, dan menentukan kebutuhan secara mandiri. Kalau masyarakat sudah seperti itu, tidak dibutuhkan lagi fasilitator. Jadi selama masyarakat masih dalam proses, kalian wajib untuk pendampingan. Ketika tercipta yang saya sebutkan tadi, masyarakat secara mandiri sadar terkait dengan masalah kebutuhan dan penggambaran perencanaan ke depannya, ya peran kalian sudah tidak ada lagi di situ. Jadi masyarakat sudah full mandiri mengatur sendiri. Bisa ya? Oke. Baik, sebagai bahan evaluasi ke depannya, silakan catat tugas individu. Nanti kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya, antusiasnya. Semoga apa yang kita bahas hari ini itu bisa bernilai ibadah buat kita semua dan bisa menjadi bahan refleksi buat kita semua, dan capaian dari pembelajaran ini bisa kita capai. Kita tutup pertemuan kali ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.